Sahabat wanita dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama saya Anneke, hanya di acara kesayangan kita, Wanita Berpengharapan. Saya berharap kabar Anda dan keluarga tetap baik dan sehat, dan saat ini Anda juga sudah siap mengikuti semua informasi dari kami. Di bagian pertama ada informasi tentang tanaman yang bisa dimanfaatkan daunnya untuk kesehatan. Semoga setelah mendengar informasi ini, Anda bisa menanamnya juga di sekitar rumah Anda. Di bagian kedua nanti, Ibu Eti Rahmawati akan berbagi nasihat, sekaligus memotivasi kita semua, jadilah pohon yang berbuah baik. Selamat mengikuti. Sahabat wanita, kalau bicara tanaman, saya yakin banyak di antara kita yang hobi tanam-menanam. Paling tidak, kita suka yang namanya bunga. Banyak orang yang menghiasi pekarangan rumahnya dengan aneka bunga warna-warni. Ada juga yang koleksi tanaman jenis daun-daunan yang warna-warni juga. Tapi dari sekian banyak jenis tanaman, ada beberapa tanaman obat yang bisa dimanfaatkan daunnya saja. Mungkin Anda pernah dengar daun pacar Cina. Ini juga termasuk salah satu jenis tanaman obat yang dimanfaatkan daunnya. Tanaman obat adalah jenis tanaman yang diyakini sejak lama berkhasiat sebagai obat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Dari sekian banyak jenis tanaman herbal, ada beberapa tanaman obat yang hanya dimanfaatkan daunnya saja untuk mengobati suatu penyakit. Metode pengobatan menggunakan tanaman herbal ini sebenarnya sudah populer sejak zaman dulu dan banyak diterapkan di berbagai penjuru dunia. Meskipun diyakini bisa mengobati suatu penyakit, tanaman obat memang tidak sepenuhnya bisa menyembuhkan langsung, sehingga tetap diperlukan pengecekan secara medis, terutama untuk gangguan penyakit kronis. Kalau saya bilang daun pepaya, mungkin banyak di antara Anda yang sudah memanfaatkan bahan ini sebagai salah satu lauk untuk teman makan nasi. Tumis daun pepaya misalnya. Tapi tahukah Anda bahwa daun pepaya termasuk ke dalam tanaman obat yang daunnya punya manfaat untuk mengobati demam dan disentri atau radang usus? Ini karena daun pepaya mengandung sifat anti dengue, anti kanker, anti diabetik, neuroprotektif, dan anti-inflamasi. Ada juga yang namanya daun kumis kucing. Tanaman daun kumis kucing adalah obat herbal yang berkhasiat untuk kesehatan sebagai diuretik, membuang kelebihan garam dan air dari dalam tubuh melalui urin. Daun kumis kucing juga mengandung tinggi antioksidan, banyak dijadikan campuran obat herbal karena bersifat anti-diabetes dan juga sebagai peluruh batu ginjal. Mungkin Anda pernah memanfaatkan daun jambu biji untuk mengatasi diare? Iya, daun jambu biji memang dipercaya bisa mengobati diare yang umumnya terjadi karena mengkonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi virus, bakteri, atau parasit. Dari beberapa hasil penelitian didapatkan bahwa daun jambu biji bersifat antimikroba. Selain itu, daun jambu biji juga tinggi kadar potasiumnya dan serat larutnya yang berkontribusi terhadap peningkatan kesehatan jantung juga. Ada yang pernah mencoba daun kemuning? Daun kemuning adalah tanaman obat yang mengandung senyawa aktif sebagai obat antelmintik, yaitu golongan obat yang bisa mematikan cacing dalam usus. Oleh sebab itu, daun kemuning bisa dikonsumsi untuk mengobati cacingan, diare, dan juga disentri.
Bermanfaat juga untuk meredakan batuk dan demam ringan. Kalau daun sirih sudah sering Anda memanfaatkan ya. Daun sirih adalah tanaman obat yang bersifat analgesik karena mampu meredakan nyeri akibat luka, ruam, dan masalah kulit lainnya. Daun sirih juga bermanfaat untuk membekukan luka secara cepat karena mengandung antioksidan tanin. Selain itu, daun sirih juga sering dikonsumsi untuk obat batuk dan campuran obat antiseptik. Nah, bagaimana dengan daun pacar Cina yang saya sebutkan di awal tadi? Sudah ada yang memanfaatkannya? Daun pacar Cina adalah tanaman obat yang banyak tumbuh di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Daun ini bersifat pedas dan asam serta mengandung senyawa minyak atsiri, alkaloid, damar, garam mineral, dan tanin. Mengkonsumsi tanaman daun pacar Cina bisa mengatasi bau badan, meredakan batuk, meredakan bisul, dan mengatasi perut kembung. Tetapi daun herbal pacar Cina tidak boleh dikonsumsi ibu hamil dalam bentuk apapun. Ada juga daun murbei yang merupakan tanaman yang punya beragam manfaat karena sering digunakan untuk campuran bahan kuliner, obat, dan juga industri kecantikan. Daun murbei bersifat diuretik dan bisa membantu menurunkan kadar gula darah, kolesterol, dan peradangan. Sifat-sifat inilah yang membuat daun murbei berguna untuk melawan penyakit jantung dan diabetes. Kalau daun saga, Anda pernah mendengarnya? Daun saga adalah tanaman herbal dari keluarga mint, masih bersaudara dengan oregano, rosemary, dan basil. Ramuan daun saga ini bisa dimanfaatkan sebagai obat batuk, mengatasi sakit tenggorokan, dan juga sariawan. Kandungan dalam daun saga adalah antioksidan yang tinggi yang mampu menangkal radikal bebas berbahaya penyebab penyakit kronis. Daun landep mungkin Anda juga tidak sering mendengarnya. Tanaman landep adalah salah satu jenis tanaman obat keluarga yang bagian daunnya mengandung senyawa alkaloid, saponin, terpenoid, sampai sterol. Kandungan senyawa-senyawa inilah yang bisa mengobati rematik serta masalah nyeri pada otot dan siku. Kalau daun randu, Anda sudah pasti paham ya. Ini dari tanaman kapuk randu yang menghasilkan kapas. Daun randunya punya kandungan senyawa flavonoid sebagai antibakteri dan antiinflamasi. Sifat daun randu yang antimikroba ini bermanfaat dalam mengatasi masalah diare dan sakit gigi, bahkan bisa juga digunakan sebagai obat kumur untuk menghambat bakteri pembentuk plak. Kalau daun kelor, saya yakin Anda sudah sering memanfaatkannya jadi sayur. Iya, daun kelor atau Moringa oleifera adalah tanaman obat yang punya khasiat banyak untuk tubuh dan bisa digunakan untuk mengobati berbagai macam penyakit. Daun kelor mengandung zat antitumor, sehingga bisa dimanfaatkan untuk mencegah penyakit berbahaya seperti kanker, hipertensi, diabetes, sampai penyakit kulit. Daun kemangi juga pasti sering Anda memanfaatkannya ya. Masakan rica-rica atau aneka lalapan dan aneka penyetan, daun kemangi memang jadi salah satu primadonanya. Tanaman obat yang dimanfaatkan daunnya ini bersifat aromatik, baunya tajam. Daun kemangi banyak digunakan sebagai penyedap makanan. Untuk pengobatan, daun kemangi bermanfaat mencegah kanker, mengobati kecemasan, mencegah infeksi, dan menjaga kesehatan pencernaan. Jadi kita sudah kaya karena punya berbagai tanaman yang bisa dimanfaatkan daunnya saja untuk kesehatan dan kebugaran tubuh.
Ada daun pepaya, daun kumis kucing, daun jambu biji, daun kemuning, daun sirih, daun pacar Cina, daun murbai, daun saga, daun landep, daun randu, daun kelor, dan juga daun kemangi. Ada informasi yang lain? Silakan sampaikan pada kami. Sahabat wanita, sambil Anda mengingat beberapa tanaman yang daunnya bermanfaat untuk kesehatan, mari simak juga pelajaran bagi jiwa yang akan disampaikan oleh Ibu Eti Rahmawati, Jadilah Pohon yang Berbuah Baik. Selamat mengikuti. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku alatmu untuk memberitakan Injil-Mu. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku alat-Mu untuk memberitakan Injil-Mu. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk
Manusia kadang digambarkan sebagai pohon. Tentu pohon yang berbuah banyak dan baik. Dalam hidup ini, buah yang kita hasilkan adalah perbuatan kita, tingkah laku kita, dan perkataan kita. Semuanya adalah buah dari kehidupan kita. Buah yang kita hasilkan memang banyak, tetapi apakah semuanya itu merupakan buah yang baik? Mari sejenak kita merenungkan hidup kita dan mengingat-ingat bagaimana perbuatan kita dan juga kata-kata kita. Mungkin saat ini kita sadar apa yang sudah keluar dari diri kita. Kita sadar bagaimana orang-orang di sekeliling kita mengenal diri kita. Dalam Injil Matius pasal 7 ayat 16 sampai 18, Tuhan Yesus mengatakan begini, "Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik." Kemudian dalam Injil Matius 12 ayat 35, Tuhan Yesus juga mengatakan, "Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat." Sahabat, buah selalu berasal dari pohon atau buah adalah hasil dari pohon. Nah, kalau pohon baik, buahnya pasti juga baik. Begitu juga dengan manusia. Manusia bagaikan pohon. Bila pohon baik, maka akan menghasilkan buah yang baik. Orang baik akan mengeluarkan hal-hal yang baik. Perkataannya baik, sikapnya baik, dan semua perbuatannya juga baik. Demikian juga orang jahat tentu akan menghasilkan hal-hal jahat. Perkataannya pedas, penuh sindiran, sikapnya sinis, dan perbuatannya jahat. Dalam Injil Markus pasal 7 ayat 21 sampai 22, Tuhan Yesus mengatakan, "Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan." Nah, sahabat, ternyata hatilah yang menentukan apakah kita akan menghasilkan perbuatan yang baik atau yang jahat. Hati yang baik tentu akan menghasilkan perbuatan yang baik. Sebaliknya, hati yang jahat akan menghasilkan perbuatan jahat. Nah, bagaimana bisa memiliki hati yang baik? Hati yang baik tidak terjadi dengan sendirinya. Hati yang baik dipengaruhi dengan apa yang masuk dalam hati. Hati yang baik dipengaruhi oleh apa yang tersimpan dalam hati itu. Bila yang tersimpan di dalam hati adalah hal-hal yang tidak baik, tentu yang dikeluarkan juga adalah hal-hal yang tidak baik. Atau sebaliknya, bila yang ada dalam hati hal-hal yang baik, maka pasti yang keluar adalah buah yang baik. Raja Daud dalam Mazmurnya mengatakan, "Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau." Mazmur 119 ayat 11. Jadi bila kita menginginkan hal-hal baik dalam hati, maka kita harus menyimpan perkataan Tuhan atau firman Tuhan. Bila di dalam hati tersimpan firman Tuhan, maka kita tidak akan berdosa kepada Tuhan. Bila firman Tuhan tersimpan dalam hati kita, maka hanya perbuatan baik yang kita hasilkan. Mengapa harus firman Tuhan yang kita simpan dalam hati kita? Mari kita baca apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus berikut ini. "Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan,
dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Sekali lagi saya ulang, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. 2 Timotius 3 ayat 16-17. Itulah alasan mengapa kita harus menyimpan firman Tuhan dalam hati kita. Kita tahu sekarang firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dan bila kita memiliki firman Tuhan, maka kita memiliki kelengkapan untuk berbuat baik. Bila hati kita menyimpan firman Tuhan, maka hidup kita akan menghasilkan buah yang baik. Hidup kita bagaikan pohon yang berbuah baik. Bila kita tidak memiliki firman Tuhan dalam hati kita, maka yang akan muncul dari hati kita adalah hal-hal yang tidak baik seperti segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Sahabat, dalam kesempatan yang indah ini, mari kita memeriksa hati kita. Apa yang tersimpan dalam hati kita? Dan buah apa yang telah kita hasilkan dalam hidup ini? Apakah kita menyimpan firman Tuhan atau bukan? Bila bukan firman Tuhan yang tersimpan dalam hati kita, mari kita membuangnya. Kita masih memiliki kesempatan untuk menyimpan firman Tuhan dalam hati kita, agar kita menghasilkan buah yang baik. Firman Tuhan akan kita miliki bila kita memiliki Alkitab, karena Alkitab adalah firman Tuhan. Bila kita menghasilkan buah yang baik, maka kita akan bahagia dan mulia, dan juga menyenangkan Tuhan. Perbuatan baik kita akan selalu dikenang orang, dan nama Tuhan akan dimuliakan. Nah, apakah Anda ingin menjadi pohon yang berbuah banyak dan buahnya baik? Mulailah menyimpan firman dalam hati Anda. Bila yang ada dalam hati Anda adalah firman Tuhan, maka apa yang keluar dari hati Anda sesuai dengan firman Tuhan. Jadi tingkah laku, perkataan, dan pikiran Anda semua sesuai dengan firman Tuhan. Dan apa yang kita lakukan dan katakan adalah benar karena firman adalah kebenaran. Mari kita menjadi orang yang baik, yang menghasilkan buah yang baik pula. Tuhan memberkati Anda. Tuhan yang ku rindu, kudus seperti-Mu, serupa dengan-Mu. Yesus, Kau ku perlu dalam hidupku, bersama-Mu selalu. Kami tak ingin henti menikmati hadirat-Mu, rindu menyembah
Sahabat wanita, silakan bercocok tanam di halaman sekitar rumah Anda. Anda bisa memilih salah satu tanaman yang daunnya bermanfaat ini. Jangan lupa juga untuk menjalani hidup dan jadilah pohon yang berbuah baik. Kalau Anda punya pertanyaan, mau menanggapi acara ini, atau ingin berbagi pengalaman hidup, silakan kirimkan kepada kami, Wanita Berpengharapan, bisa melalui SMS atau WhatsApp di nomor 081 333 777 386. Sekali lagi di nomor 081 333 777 386. Saya Anak Mohon Diri, bahagia bersama keluarga. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.